Apa sih sebenarnya calon narang itu dan bagaimana kemudian kok calon narang itu menjadi sebuah cerita yang tidak lapuk ya, dari satu generasi ke generasi yang lebih baru ini selalu digemari oleh banyak masyarakat. Sastrawannya yang mana cerita calon narang ini kan dikarang oleh Empu Beradah zaman kejayaan Prabu Erlangga jadi raja. Jadi Empu Beradah ini memang sastrawan yang hebat pada zaman itu. Pada zaman itu, zaman Kediri. Nah, dibuatlah cerita calon narang ini yang mana tujuannya adalah mengagung-agungkan Raja Erlangga yang pada waktu itu beliau sangat dharma sekali dalam berperilaku. Dalam istilah Balinya, Sang Prabu Erlangga ini ngelarang Darmo Sadu. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Sahabat Weekend, kita akan bahas sekarang apa sih sebenarnya calon narang itu dan bagaimana kemudian kok calon narang itu menjadi sebuah cerita yang tidak lapuk ya, dari satu generasi ke generasi yang lebih baru ini selalu digemari oleh banyak masyarakat. Ini Pak Joana, kita sekarang kupas tentang calon narang. Nah, gimana menurut Pak Joana ini yang seorang seniman yang sering juga ini tampil dalam cerita calon narang? Apa sih sebenarnya calon narang itu? Ya, Pak Agung, mohon maaf apabila ada kekeliruan bagi pengikut netizen untuk weekendnya nih ya, weekendnya. Jadi saya ini bicara berpendapat sesuai dengan pengalaman sebagai seniman, khususnya drama tradisional calon narang. Nah, saya sering melakoni pemeran mantri di calon narang. Di calon narang, berperannya sebagai Rakriano Patih Madri. Patihnya ya. Patih Madri, Patih Madri. Dari masing-masing tempat bentuk calon narangnya itu berbeda sesuai dengan kemampuan mereka, tradisi mereka masing-masing. Maksudnya tempat itu apa, Pak? Tempatnya di Bitra, di Gianyar. Jangankan daerah sampai dengan tempat dipentaskannya. Pama di Bitra dengan di berbeda lagi. Iya gitu ya. Mungkin hal-apanya dikeramatkan. Tapi pakemnya tetap itu bersumber dalam cerita zaman kerajaan Kediri di Jawa. Kejayaan zaman Kediri di Jawa yang mana bertahta seorang raja yang bernama Prabu Erlangga yang berkeinginan meminang Dyah Ratna Mangali putrinya Walu Nateng Dirah. Nah itu yang kami alami, yang kami dalami, cerita itu harus betul-betul paham dan kemudian dimainkan dalam seni drama tradisional itu calon narang, kemudian diperankan, dimaknai, dan tentunya sudah pasti akan harus dijiwai. Benar. Seperti itu yang kami dapatkan. Menurut saya itu sastrawannya yang mana cerita calon narang ini kan dikarang oleh Empu Beradah zaman kejayaan Prabu Erlangga jadi raja. Jadi Empu Beradah ini memang sastrawan yang hebat pada zaman itu. Pada zaman itu, zaman Kediri. Nah, dibuatlah cerita calon narang ini yang mana tujuannya adalah mengagung-agungkan Raja Erlangga yang pada waktu itu beliau sangat dharma sekali dalam berperilaku. Dalam istilah Balinya, Sang Prabu Erlangga ini ngelarang Darmo Sadu. Darma Sadu. Berarti ada dharma yang lain? Ada. Kalau dalam ajaran ilmu ada yang dua namanya. Dharma itu ada dua. Dharma Sadu dan Dharma Pengiwa. Dharma Sadu. Apa bedanya itu? Pada intinya Dharma Sadu kita berperilaku yang baik, berbuat yang baik, berbicara yang baik, berpikir yang baik. Trikaya Parisuda lah. Ya itulah. Itu yang kita jalankan. Dengan konsep yadnya sekecil apapun didasari dengan keikhlasan, yadnya apapun nista madya utama, silakan. Itulah konsep Dharma Sadu. Kalau Dharma Pengiwo ini dalam bahasa Balinya mempelajari kewisesan, mempelajari kekuatan, ilmu spiritual, ilmu tenaga dalam, entah itu
banyak jenisnya, baik itu dengan Kandopatsari, baik itu dari Daso Aksara, Panca Aksara, berbanyak itu jenisnya yang ada di Bali ya. Menurut seorang yang mendalaminya, tapi secara umum yaitu adalah untuk mempunyai kekuatan, kewisesan. Kewisesan ya. Nah, beda kewisesan dengan kepintaran beda ya? kewisesan itu kan kesaktian. Kesaktian ya. Ya. Wisesa itu kan kuasa. Oh. Sang Paramo Wisesa itu kan kuasa dia. Dia menguasai kewisesan kuasa. Artinya kesidian lah. Ilmu, kesidian. Ilmu kesidian ya. Sidi ya. Sidi ngujang. Nah, kalau kita telah dari perkataan itu kan beda-beda artinya. Nah, dalam upaya meminang Dyah Ratna Mangali, rakyat Kediri ini, cerita dulu Pak Agung rakyat Kediri ini tidak terima akan Ratna Mangali menjadi permaisuri di Kediri Diraja karena orang tuanya, ibunya yang bernama Walunate Dirah, Walunate yang menjadi raja di Dirah. Oh, Walunate ini raja di Dirah. Raja di Dirah. Kalau Airlangga ini raja di Kediri. Karena tersohor yang bahasa Bali ini kasumung kalau tengrat ngelarang Darmo Pengiwa. Ketakutan karena persepsi rakyat dengan raja kan beda. Iya. Nah, di sanalah kepentingan rakyat itu lebih penting orang raja yang bijaksana. Meskipun dia harus mengorbankan kepentingan pribadi, inilah yang perlu sebagai panutan bagi mereka yang nilai bagi mereka yang menjadi pemimpin. Kepentingan pribadi itu dinomorduakan, kepentingan rakyat yang dipentingkan. Ketika rakyat ingin mementingkan yang lebih untuk raja, akhirnya dibatalkan. Ini rakyat yang berkepentingan untuk tidak nikah kan gitu karena ketakutan gitu. Akhirnya Raja Airlangga mengikuti kehendak rakyat untuk membatalkan pernikahan. Itu kira-kira ya? Iya, mengutamakan kepentingan rakyat. Karena ada dalam sastra disebutkan nate tanpa bala sirna ikan nangrat. Nah, kayak gitu. Apa gunanya menjadi raja pemimpin tidak ada rakyat? Iya, benar. Nah, kan gitu ya. Nah, itulah kekuatan penuh itu ada di tangan rakyat. Sebenarnya kan, ajaran demokrasi juga kan begitu. Pas. Iya kan? Dari, oleh dan untuk rakyat. Nah, berarti zaman dulu juga ada demokrasi kan. Jadi demokrasi itu bukan barang baru. Udah lama itu. Terus lama kadang orang cara menyampaikan dan penafsiran lebih mengutamakan popularitas. Harus begini. Gitu. Nah, itu aja salah satu contoh berarti kepentingan rakyat. Nah, sekarang kenapa rakyat takut? Kenapa rakyat takut? Karena dia mempunyai kesaktian, kesidian, kewisesan akan bisa yang dalam bahasa Bali lumrahnya leak kan gitu, bisa ngeleak kan gitu ya. Nah, ini untuk referensi yang tepat, leak itu ada yang bilang baik, ada yang bilang jelek kan gitu ya. Kalau Pak Juwana apa leak itu? Saya tetap berpatokan pada Darmo Pengiwa. Ada baik, ada buruk. Ya. Jadi leak itu tidak selamanya buruk. Tidak selamanya buruk. Leak ibu ya gitu. Kan persepsinya leak itu jelek gitu. Kalau di Tabanan Mas Samra enggak. Kalau leak ibu gue tumben ke main. Gitu kan tergantung orangnya. Tergantung rasa kita punya. Leak ibu kan tumben ibu main baru tepuk. Tapi kalau daerah timur mungkin saya jadi seniman daerah Nusa, Bangli Susut itu kalau udah pernah bilang leak, siap itu kan kepercayaan ya. Kepercayaan. Nah, itu. Nah, itulah yang mungkin rakyat ditakuti. Kan berita dari mulut ke mulut ini takut, semua takut. Apa boleh buat aja raja membatalkan pinangannya. Nah, diutuslah Patih Madri untuk membatalkan pinangan. Nah, dalam pinangan ini pun Walunate yang menjadi ratu di Dirah ini tersinggung, merasa dilecehkan anaknya. Nah, dalam makna yang terkandung di dalam, apa gunanya saya menjadi seorang raja, anak saya dilecehkan. Angkal ada nak tua pidan orang, jelek malah ulian panak Ira Ramo ini hidup untuk anak.
Tidak ada cinta itu yang lebih hanya cinta orang tua kepada anaknya. Apapun yang akan terjadi, saya membela martabat saya akan membela karena terlalu dilecehkan, saya membela anak saya yang saya sangat cintai. Kan itu ya jadinya. Nah, di sanalah ada ajaran konsep pengendalian diri di dalam ajaran agama Hindu. Intinya adalah pengendalian diri. Baikkah Dharma Pengiwo? Dharma Pengiwo itu baik asalkan bisa mengendalikan diri. Nah, disinilah ada ajaran Ajowera kan, doa jum meronglah kesaktian kebisan. Bisakah Anda mengendalikan diri? Yang Dharma Pengiwo kita memberikan suatu kekuatan sehingga menjadi sidi digunakan untuk menolong orang yang sakit, bisa jadi sembuh, bisa menjadi senang dalam pikiran, kan gitu, bahagia, kan dharma juga itu. Dengan membantu orang lain. Nah, kalau tidak bisa mengendalikan diri, di sanalah murka walunata. Karena apa? Kelemahannya ada pada titik tertentu, yaitu anaknya sendiri. Makanya dalam makna yang terkandung dalamnya, sebagai berapapun sakti hebatnya orang, pasti ada kelemahannya. Maka dalam sastra disebutkan Narana Sakti Dawijiga Tanana Sakti Manhan. Tidak ada manusia sakti satupun di dunia ini kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Sejauh manapun kesaktian orang, pasti ada titik kelemahan. Disinilah kelemahannya. Akhirnya murka. Beliau penganut, kalau bahasa Indonesia ilmu hitam, kalau bahasa Balinya Dharma Pengiwo, beliau pun sudah mendapat anugerah ilmu. Menurut ceritanya ya, bukan saya. Menurut ilmu Dharma Pengiwo, tingkat yang paling tinggi yang namanya ilmu calon narang. Oh, jadi calon narang ini adalah ilmu Dharma Pengiwo. Ilmu Dharma Pengiwo yang tingkatnya paling tinggi. Ya. Nah, secara umum dari mulut ke mulut yang saya tahu ya, itu adalah anugerah kesaktian kewisesan dari Betari Durga Berawa. Engkau sama kesaktianmu seperti aku dan boleh menyerupai wujudku. Tapi jadi, ingat, kau adalah manusia, bukan dewa. Itu titik lemahnya ya. Iya. Manusia intinya harus bisa mengendalikan diri. Nah, itu kan. Karena tidak terkontrol, akhirnya apa yang dilakukan oleh Walunata dan dibuat sakitlah rakyat Kediri Diraja. Dibuat sakit, kemudian diutus Madrid lah, dalam ceritanya sudah mati, dihadang oleh murid-muridnya Walunata yang ada namanya Rarung, Lena, Leni, Guyang, Waksirsa, Mahisa, Wadana. Itu sesuai murid-muridnya, sesuai tingkatan ilmu pengiwonya. Ada berapa tingkat itu? Rarung, Lena, Leni, Guyang, Waksirsa, Mahisa, Wadana. 7 sama Walunata. Kan 6 jadinya. Nah, sesuai dengan tingkatan ilmunya. Yang caranya ada dari referensi lain juga, bisa nyidang dari Cilulu. Kan ada bisa dari nyidang dari Jaket Tunggul. Bisa jadi badai tumpang solas. Tadi tumpang solas, tadi kober putih, kober kemudian. Oh gitu ya. Yang pernah. Dan benar itu? Iya pernah saya. Apanya? Pernah ada pentas di Susut Bangli ya, kasat mata aja dengan di atas beringin, di atas kuburan itu ada kober loh. Oh, itu leak itu. Nah, dalam bahasa Bali umrah Balinya. Tapi kalau ajarannya kan Dharma Pengiwo namanya, mencari kekuatan, menghidup. Ada dalam Kando Patsari, kayak ada dalam Panco Aksara, Daso Aksara, kayak dalam tenaga dalam apa, kayak kan cakra kita hidup itu ada suatu energi api kekuatan. Nah, itu pun lebih detail nanti wajib tanyakan pada yang ahlinya, tenaga dalamnya. Tapi ini kan udah ahli juga. Enggak, ini kan secara umum aja dulu. Iya. Nah, setelah itu diutus Patih Madri sudah kalah pertama waktu membatalkan lamarannya, kemudian dihadang oleh Rarung yang berubah wujud menjadi Garuda Masta. Lagi itu ajaran itu tinggi juga itu ya. Ilmu penglihatan secara umum ya. Dharma Pengiwo ajarannya. Garuda Mas kalahlah Patih Madri. Karena terus dia menyerang murid-muridnya ini, diutuslah Patih
maling saji. Kemudian Patih Kawot, maling Kawot. Dan terakhir pun Taskar Maguno, maling Maguno pun kalah sebenarnya. Jadi 4 patih yang dimiliki oleh Airlangga itu kalah semua. Kalah semua. Tujuannya Waluna Tengdirah ini kan mau menghantam raja kan? Ya, menghantam raja. Sebelum dia menghantam raja, Empu Beradalah diutus untuk menyelesaikan itu. Menghadapi ini. Kebetulan Empu Berada yang mengarang sastra ini kan gitu. Itu hebatnya sastrawan waktu itu. Nah, belum kemasan dalam bentuk drama tadi dalam cerita dulu Maji. Nah, setelah itu Empu Berada pun tahu kelemahannya adalah pada putrinya. Karena kekecewaannya Walunate dibatalkan pinangan oleh Raja Kediri, diutuslah putranya Empu Berada yang namanya Empu Bahula untuk menikahi Ratna Mangali putrinya. Nah, yang namanya suami istri kan artinya jadi nikah. Semuanya dibuat hanyut oleh cinta. Kalau sudah cinta melekat, tai kucing rasa coklat. Gitu ya. Benar. Akhirnya dibuka lah, di sana ditanya, Adi, mapan beli wadah di rabi berbukurnan beli apa pun kebangan, lan melalung lan. Melah jak lu ngadep. Dengan don melalung. Oh, gitu. Lalung do misi mengkep. Pangsengin ibon idewone ngelarang darmo pengiwo. Ngawagin beli mecelep ke gedongan. Bakat jemak pustaka aponyen. Sing beli. Oh, ini Cen sing tadi celepin nih. Cen pustaka anu kan dibuka lah oleh Ratna Mangali semua putrinya. Ibu saya sakti, tempatnya di sini. Kemudian kesaktiannya namanya Nircayolingo dan Niscayolingo. Kan itu yang pada artiannya adalah pustaka suatu ilmu pengiwo yang bisa menghidupkan dan mematikan dan menghidupkan. Yang sudah mati bisa dihidupkan. Ya. Di mana tempatnya? Di sana. Suatu malam dicurilah itu pustakanya. Itu pustakanya itu dicuri. Nah, akhirnya marahlah, larilah Empu Bahula putranya Empu Berada, dihaturkanlah pustaka ini kepada Empu Berada. Berarti kesaktiannya Walunate sudah di tangan Empu Berada. Jadi murkalah kembali Walunate Tengdirah. Ya mau tidak mau habis-habisan mati kayak demi anak. Iya. Ayo kita perangi Empu Berada. Nah, ini sekarang perangnya dengan Empu Berada. Empu Berada. Perangnya namanya perangnya orang yang ilmu tinggi kan tidak lagi perang darat ya. Tidak perang udara. Iya. Adi Walunate beli apa adi sat yang dan mana kelihan nama cencenian. Beli hidup peng jadi lain perang kene yang nyidang hidup peng. Walunate kematian, Empu Berada malu kematian, hidup penyidang. Kemudian Walunate kematian, menghidupkan sing nyidang karena sudah pustakanya dan pegang. Nah, di sanalah ceritanya kalahlah Walunate. Nah, itulah. Itu kan pengarangnya justru mati yang menang kan. Kesimpulannya. Nah, dari sanalah cerita ini dibawa ke Bali. Kemungkinan setelah saya baca beberapa referensi Baban, nah di zaman dinasti Sri Kesari Warmadewa itu kan raja Balinya menurunkan beberapa putra beliau, di antaranya adalah ada Jayapangus, ada Mesulo Mesuli, kemudian ada Maya Denawo, kan itu ada Jayapangus nikah dengan Dewi Danu, lahirnya Maya Denawo. Maya itu Maya itu tidak nyata kan, bisa hilang itu, dan Danu Denawo itulah Danu kan itu adalah referensi itu. Kemudian ada Sri Darmo Dayana Warmadewa. Kan mungkin di sana di zaman kampus Warmadewa di sana mungkin ya. Sri Kesari Warmadewa. Sri Kesari Warmadewa. Keturunannya ada namanya Sri Dharma Udayana Warmadewa. Makanya ada kampus Udayana kan. Sri Dharma Udayana Warmadewa. Airlangga kan termasuk. Erlangga Raja Kediri. Dinasti Warmadewa? Enggak. Tidak. Enggak ya. Ibunya satu. Menurut referensi Babat ini, begitu Raja Kediri bertahta.
ibunya Prabu Erlangga ini adalah Mahendra Datta. Ibunya Erlangga ini Mahendra Datta. Mahendra Datta melahirkan putra Raja Erlangga. Kemudian Mahendra Datta ini karena beliau sudah janda lah gitu lah ceritanya dalam potensi pemenang apa tidak ya. Dipinang oleh Sri Dharma Udayana Warmadewa sebagai permaisuri di Bali. Beliau diganti namanya Sri Gunapriya Dharma Patni. Beliau penganut sekte Durga, sekte Birawa. Zaman itu sebenarnya setelah saya baca referensinya sudah ada Dharma Pengiwolea ini sudah ada. Jadi cerita calon narang ini sudah ada sejak itu sebelumnya kan? Ya itu di karangan Empu Brada kan. Setelah ke Bali jadi karena ada sekte Birawa, Brahma, Wisnu, Siwa kan itu jadinya di Bali. Karena istri beliau, permaisuri beliau sendiri penganut sekte Birawa. Nah itulah dan sebuah nama Sri Dharma Udayana Warmadewa zaman kerajaan ini. Itu gitu jadinya. Betul. Nah setelah itu dilanjutkan oleh Marakata dan anak bungsu kan itu ceritanya. Kemudian yang terakhir rajanya adalah Sri Astasura Ratna Bumi Banten kan raja Bedulu yang ditaklukkan oleh ekspedisi Gajah Mada kan itu barulah patihnya Keboiwo itu. Keboiwo dan Pasungrigis. Nah akhirnya runtuh kerajaan Bali. Datanglah di Bali, di Jawa runtuh kerajaan Kediri, berdiri Majapahit. Majapahit lah menghasilkan baru ada Sri Krishna Kepakisannya menjadi raja zaman Majapahit kan gitu. Kita melenceng lah jauh dikit. Nah cerita calon narang ini ada sejak itu. Dibawa ke Bali, di Balilah diimplementasikan dalam bentuk drama tari tradisional. Karena di Bali saya tidak tahu ya. Ada susunan yang namanya Rangde, Barong. Jadi secara umum saya sampaikan sifat kebenaran artinya kebaikan disimboliskan dengan perwujudan petapakan Barong. Sifat keburukan diwujudkan petapakannya adalah Rangde. Nah, sifat keburukan dan bukan dalam artian buruk perbuatan yang jelek. Kan gitu ya. Itulah konsepnya Dharma Sadu dan Dharma Pengiwo kan. Jadi Ruo Bineda itu. Konsep Ruo Bineda itu kan. Nah itu dikonsepkan dengan itu. Kemudian inilah dikemas cerita ini yang ada dari yang di Kediri Raja ini dikemas. Berarti calon narang itu juga kan mencerminkan cerita Ruo Bineda dalam kehidupan. Iya. Yang kuncinya adalah pengendalian diri. Pas. Iya kan? Nah itu dah. Akhirnya dalam implementasi kan ada ceritanya Patih Taskarumaguno Mandung. Kalau karena ada 3 calon narang, ada Kutus Rarung, ada Ketundung Ratna Mengali. Ketundung Ratna Mengali, ada Kutus Rarung, kemudian ada Bahulo Duto. Itu yang sering dipentaskan di Bali. Yang mana aja. Kalau yang ada bangke-bangkean itu? Semua ada. Ada ya semua. Bahkan sekarang pengembangannya cerita ini dihilangkan, ngambil cerita baru. Ya banyak itu yang mungkin saya tidak berani membenarkan dan menyatakan Tapi kadang versi Dewa Waruna dipakai calon narang itu kan gitu ada yang Gano Supat dipakai calon narang. Gitu ya. Padahal calon narang itu adalah ilmu yang tertinggi yang diberikan oleh Dewi Durga Berawa kan Betari Durga Berawa kepada muridnya Walu Nada. Walu itu kan Balu, seorang raja itu tidak disuka namanya orang Balu menjadi raja di Dirah gitu. Kan gitu ceritanya. Nah itulah dianugerahkan beliau boleh menyerupai wujud beliau dan kesaktiannya pun akan bisa dikalahkan apabila bisa mengendalikan diri kan. Karena pengendalian dirinya kurang akhirnya apa hancur. Karena ada ajaran orang ajaran Ajowero, Ajo-Maju mana. Nah di zaman sekarang ini terkait dengan watangan masing-masing cerita ini, Kutus Rarung, Ketundung Ratna Mengali, surat lamaran dibatalkan, kemudian ada Bahula Duta kan itu. Nah itu cerita calon narang aslinya karena di sana ada ilmu calon narangnya. Dikemaslah dalam bentuk pertunjukan sekarang. Apalagi sekarang adalah viralnya sedang bangke-bangkean, watangan matah. Di sanalah bagi mereka yang menjadi pengunang biasanya di watangan itu menampilkan kesaktian mereka
berdasarkan kepercayaan kepada kekuatan yang kita sungsung yang namanya Ruo Binedora Barong dan Rangde. Dan itu dalam konsep ngayah lascarya membela kebenaran, ngelah ilmu pengeliakan, ngelah ilmu dharma pengiwa. Jangan seperti Walunata dipakai untuk menyakiti orang karena kekecewaannya Walunata. Kan gitu tindaknya. Tapi kalau dalam prosesi bangke-bangkean itu kan seperti prosesi yang orang mati beneran. Itu gimana itu? Itu dia dalam cerita. Begitu rakyat ini dibuat gerubuk, Gering Agung, dibuat gerubuk. Jadi dalam pementasan itu dalam bentuk pada pementasan itu ada rakyat-rakyat yang kena gering, yang kena gerubuk gitu istilahnya. Tapi prosesi mereka itu waktu mati itu ya patut nyiramin itu. Itu sudah terjadi perubahan. Sudah terjadi perubahan. Kan beda ya. Ini mati ini kan sakral. Iya. Tapi ini kan pertunjukan. Iya. Kalau dulu zaman sekarang itu ada bonres gini, ada bonres rakyat yang gelem-geleman kan itu biasanya ditampilkan. Ada gelemana dibukir sama celupuk kan itu kemudian dia mati di kalangan kan langsung dilaksanakan, langsung diupacarai. Kan ceritanya supaya bagaimana orang mati biasanya diupacari di desa-desa. Itulah langsung dibawa keluar dari panggung. Kan itu. Nah, itu biasanya dalam pertunjukan. Nah, ini ada suatu selipan selipan untuk mencari popularitas, menonjolkan diri bahwa saya betul-betul bela menganut ajaran kebenaran, percaya kepada ide betara susunan yang mereka sungsung sendiri. Apakah susunan di sana dalam calon orang ini supaya mereka yang berbuat seperti Walunata suka menyakiti orang lain yang punya dharma pengiwa, lebih baik saya sebagai penggunanya ini memberikan saya sedikit menunjukkan akrobat lah. Itu sudah lebihnya sebuah akrobatik. Nah, mohon maaf nih bukan memponis ya. Sedikit akrobatik dia kan membunuh kan itu ada kisahnya yang viral di YouTube dan dibunuh dihidupkan kembali kan gitu dibawa ke setre. Nah, itu intinya dia bagaimana percaya kepada susunannya yang mereka sungsung di saat pementasan itu, kemudian bersinergi dengan pelawatan ada Barong dan Rangde ide betara yang bersana baikkah di Kayangan 3 Pusat Desa Dalam. Berarti mereka itu berani dengan kepercayaan ini dengan menampilkan sebelum watang ini dibawa ke panggung diberikan kekuatan lah. Dia istilahnya dimatikan dulu. Iya. Dimatikan dulu dan sampai digotong ke tengah panggung kemudian diundang kan. Kalian biasanya kan intinya sira ne uloh nesti nerang jano dharma pengiwa itu kalau dipakai ugig kan dharma pengiwa dipakai ugig untuk menjalankan kekecewaan, untuk iri hati kan itu namanya teluh desti nerang jano amati-mati wong tanpa dosa kan itu intinya. Itu intinya. Nah, daripada nyalana mati tiang mintonen jadi ada watangan yang sing bakat watang kan gitu. Sing bakat di jam kuda sing bakat jani binpuan bina bulan umah tiang dini niki nomor apa tiang kan begitu jadinya. Nah tapi kita penonton itulah yang mungkin penonton tuh senang membuat viral dengan proses untuk menjadi watangan dibawa ke setro diralung dengan mantra. Saya nggak tahu itu mantranya. Nggak tahu ya. Ya itu kan tergantung mereka. Gitu ya. Yang mana dia yakini dan percaya mungkin itu. Apakah dia mempelajari ilmu tenaga dalam, apakah dia mempelajari ilmu spiritual yang dalam, sehingga dia menjadi percaya diri. Ya sudah pasti dia berdasarkan kebenaran ajaran agama kan. Nah, pernah nggak selama ini Pak Johana kan 30 tahun ya jadi seniman ya. Pernah nggak ada bangke-bangkean tuh mati beneran gitu? Lucuannya Pak Guru.
Lu kan ada lomba rangne kan, lomba jauh, lomba barong udah lomba rangne juga ada di bud. Siapa yang berani akan ada lomba watangan gitu. Yang dapat juara 1 langsung mati di panggung. Nah, biasanya sih enggak dari dulu ya. Kemungkinan ya setelah yang saya dengar ini berita kabar burung ya. Setelah nyalon darang dini ada ben bulan sengnu gitu mati itu pun di batang gitu. Nah, ane ngundang-ngundang terus setelah ini itu yang ngeras gitu. Nah, kemungkinan ya apakah ajaran ajawerenya. Di sana kan ada sifat-sifat manusia dalam mempelajari yang saya sebutkan awalnya. Pengenalian dirinya kurang, keceplosan kan gitu, keceplosan terlalu berlebihan. Nah, di sanalah biasanya. Tapi kalau mandung tembus itu banyak ya? Yang mandung tembus itu biasanya kalau sudah pelaku yang profesional, yang sering kupah-kupah Kang Haji. Ya. Biasanya sih enggak pakai teknik dia. Anunya ya? Iya pakai teknik dia gitu, enggak nyampe ya. Nah, tapi biasanya kalau daerah Tabanan, ininya yang keroh-kerohan untuk menikam itu sampai tembus. Nah, kenapa bisa tembus? Nah, kembali itu kurang di Calon Arang ya. Watangnya udah lewat ya. Udah lewat. Ada lagi cerita watang. Ada anak lingsir itu kan ajawere, pelajaran ajawere. Itu mungkin istilahnya dalam Indonesia akrobatik lah dikit. Akrobatik dikit. Udah pasti dia berdasarkan kebenaran. Dia sudah merasa diri untuk sana untuk ngayah. Apapun dia ikhlas untuk mati untuk mempertahankan kebenaran ini. Gitu pada intinya kebaikannya. Tetapi dalam sedikit nyamanya manusia, karakter sombong, angkuh, tangguh, kadang-kadang berlebihan kan. Itulah kejadian. So nyalon narang di nusing nuno. Kan gitu. Nah, sekarang kalau lebih menjurus yang tadi yang Haji sebutkan tentang apa namanya tadi ya Pak? Tembus itu. Di sini ada saya sering pentas di daerah masing-masing ya. Kalau daerah Tabanan Matebak deh yang sing nganti lengkong Haji. Inunya ya, kerisnya ya. Ya. Karena sering terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Maka keris itu agak lemak lah, artinya agak lembek di sininya. Dan kan beda keris dengan keris-kerisan kan beda. Memang kalau di daerah Tabanan itu kerisnya nggak pakai keris ini. Kalau orang sudah tedun itu nadi itu, dia pakai keris agak podol dikit, agak tumpul dia, sehingga kuat dia nusuk itu lengkong dah. Nah, tapi kalau saya tonton di daerah Bitra ya Gianyar mangan-mangan itu. Keris beneran bahkan api dipakai. Jangan api dupa itu kan rambutnya enggak terbakar loh. Kan itu yang lihat di lapangan. Nah, dari sanalah saya berkesimpulan. Dalam cerita Calon Arang. Dalam cerita Calon Arang ini kita mempercayai keberadaan susunan di daerah kita masing-masing yang namanya Dewi Durga yang ceritanya Patih Maling Buno itu kalah kan gitu. Kalau di daerah Bitra walunata mateman Durga Berawi itu kan itu dalam cerita dan keluar susunan Rangda ini. Kalau daerah Bitra tuh baru nyajak aja patihnya, enggak sampai enggak nyentuh lari. Itu yang betul-betul Durga Berawa, kesaktian beliau itu jangankan Taskara Maguna kan gitu. Nyampe aja enggak? Nyampe nyentuh. Bisa ya. Digituin aja dengan api udah mati kan udah lari. Tapi di daerah-daerah lain harus kanti matabak nanti buka apalah kanti dibuka topengnya itu lagi nah di sanalah ada persepsi, ada yang namanya kerauhan, kerangsukan, kemudian kesurupan. Yang namanya kerauhan dari katanya rauh kan halus. Yang cara di Denpasar nih ketu mendatang kan. Kan uji dalam datang sifat-sifat dewa lah yang datang. Betara di jani kira. Kuang napi nih kira tuh yang kuang kenen. Nah, kan gitu kadang-kadang di pulau-pulau dikit yang kan beda ada story kita.
kemudian ngerangsuk kesaktian, kewisesan, kesediaan. Berarti mendatangkan kekuatan ya, atau membangkitkan kekuatan. Ya, mungkin ajaran-ajaran mereka tentang ilmu spiritual itu yang dimasukkan, itu ngerangsuk sehingga tebak segengget. Yang kesurupan ini yang beratnya. Entah siapa ya. Petang bisa ya bebainan, bisa ya stres cuma di oleh emosi kan. Ini kadang-kadang dia tembus, punya masalah di rumah, mungkin sidang banyak hutang ke di puronya stres, petang di depan apa, akhirnya ditusuk tembus. Nah, itu penafsiran saya Pak Agung ya. Nah, mudah-mudahan lah calon arang ini, karena anak-anak muda yang begitu viralnya wartawan sehingga berduyun-duyun untuk nonton dari Tabanan sampai ke Bongkaso nonton tuh. Iya benar. Saya punya keponakan, loh saya pentas di Koperasi, kenapa sampai di sini? Beli calon orang, kanti main nggak beli calon orang. Nah, mungkin viralnya di Watangan kan, karena di sanalah menariknya gitu. Mengemas mereka yang menjadi grup Watangan ini, dari seko Watangan ini mengemas supaya menarik kepada penonton untuk melihat dan untuk kedepannya niluung marketing kan marketing kan aja ya tetap kan patut jadi tiang nih kan nampakkan luung ada yang ini luung tuh alih mana kan gitu ya. Ada tiang seperti itu. Nah, terlepas dari konsep nih kalau di calon arang aslinya di daerah Sumerted yang tonton nih akhir cerita aja nih akhir cerita begitu Walunata berubah wujud menjadi Rangde, artinya berwujud beliau siwa lah ya. Kemudian datanglah Barong. Barong menggoda kan nah, itu dalam cerita lah kunonya ini. Nah, mesiatlah Barong dan Rangde. Ceritanya ini yang dulu dilihat di kasat mata, masuk dia ke dalam, artinya tidak mampu untuk menghadapi kekuatan Barong ini yang mempunyai rubinete baik dan buruk kan, sifat dharmanya ini kan gitu ya. Nah, setelah Patih Taskudo Mageno out, kemudian Empu Bradahnya juga berangkat, ini berubah menjadi Barong kan. Empu Bradahnya berubah jadi Barong kan? Bukan Empu Bradahnya. Nah, begini. Dalam drama tadi itu kan diimplementasikan patih, diwujudkan sebagai patih karena perang dengan Nebak harus patih, tidak mungkin perang kawan kan itu kawi dalang juga. Begitu dia mentang-tangnya patih ini, Walunata berubah wujud menjadi Durga. Kan? Ini konsep kebenaran Dharma Sadu inilah disimulkan sebagai Barong. Kemudian kan Dharma Penggulanya sebagai Rangde yang sudah tidak bisa mengendalikan diri. Kan gitu jadinya secara umum. Kemudian diperangi oleh Barong, tidak mampu menghadapi kekuatan Barong ini yang didasari oleh Dharma Sadu. Kembali dia melapor kepada Betari Durga. Makanya saya sering dengar Pakulun yang Durga Berawi artu yang sinuhun Durga Berawi apan jira nana walun tandirah tan sida amaguti kawisayan Empu Bradah. Ngelarang Dharma Sadu dulu ngakeno kan keluar nih Rangdo lagi satu metegan atau mul kan gitu yang saya tonton di sini. Nah, ini cerita sudah out nih, out berarti sudah diceritakan kalah ini Walunata kan gitu. Ini Barong sorenya out kan, keluarlah dari Durga Berawi, inilah aku Durga Berawi yang sudah memberkati, makanya kau harus percaya padaku. Kan gitu. Konteks di sini ceritanya. Ada pesan moral sekarang. Iya, pesan moral. Inilah kekuatanku. Pesu pengunying mak bekeris makin. Keluar niki. Kan desa-desa niki ya jajagen ke niki. Tiang mengimplementasikan, menafsirkan interpretasi tiang niku. Aku kekuatan jauhlah kepadaku sebelum kau bisa mengendalikan ajaranku. Kayak gitu. Iya. Pakai keris itu jangan mal. Nah, untuk membuktikan bahwa aku itu ada, kekuatan itu ada, tergantung kepada karmamu. Dan kau pun
dan kau pun sebagai manusia percaya padaku, akan aku anugerahi apa permohonanmu, dan ingat ada pahala, ada hasil. Alulah, alu tidakmu, ayu kinardi, ayu kinarsi. Buktikan bahwa aku ada. Dah ditebak dan ditusuk. Kan masuk ini rangdonya. Set gitu aja masuk ke dalam, dah ngonying sendiri ini kan. Kan itu sebenarnya yang saya tangkap di sana, ngonying bahwa bagi mereka kekuatan beliau ini, saya percaya kepada beliau, saya akan berbuat baik, mempunyai kekuatan ini selalu berbuat baik, bisa mengendalikan diri. Inilah buktinya saya ada apa. Ini buktinya ada apa. Ini lihat. Nah, kemudian terakhir Barang Suari datang untuk menyadarkan tak sadar, sadar. Itulah kebenaran yang sejati adalah Dharma Sadu dengan pengendalian diri. Dharma Pengewa pun juga dengan pengendalian diri. Lebih ila-ila, lebih berbahaya mempelajari Dharma Pengewa. Semakin menek, semakin barat anginnya, semakin gede yasone, semakin gede kegodaan. Kan gitu intinya. Kan gitu ya. Keren. Nah, pesan terakhir nih berkaitan dengan calon arang. Pesan terakhir saya selaku seniman kepada pelaku-pelaku seni pada intinya, ya sah-sah aja mereka untuk membuat viral di YouTube dan lain sebagainya dengan tampilan-tampilan supaya membuat viral berdasarkan ajaran mereka yang kita kenal, berdasarkan kepercayaan, keyakinan mereka di tempat mereka pentas, wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menyentuh pribadi seseorang, kan gitu. Dengan kata kunci, apapun itu bentuk pertunjukannya, tetap jangan sampai pola-pola, kemudian tradisi-tradisi yang ada di dalam calon arang itu jangan sampai hilang. Pakemnya kan? Iya, kadang-kadang anak muda kita kan keluar desa rai liku sing munduk ledeng satu anjak ngibing joget angku-angku peragan. Nya teko bondres nyatu anggumi politik, nyatu anggumi gianyar kene misi patung kene, nyatu anggumi tabanan. Tanpa cerita-cerita tagel yang mesti pateh. Nah itu kesan Pak Profesor Dr. Iwayan Dibye, beliau sering sekali pesan. Karena ada yang di calon arang itu pateh yang meguyang bertentas, sekarang meguyang seorang pateh loh, seorang tamu mojang yang panglima itu kok meguyang bertentas. Jangan dilecehkan, perankan sesuai dengan karakter mereka. Dan pelaku-pelaku itu juga dalam cerita itu diperankan apa? Oh, saya menjadi Rarung, saya menjadi Rarung. Ada fungsi ya, ada fungsi yang gitu. harus dimainkan kan begitu. Inilah sekarang yang menjadi apa sih ceritanya nggak tahu. Ini tadi ngibing gede anak beria gitu, di mana leluconnya, padahal bentuk seni drama tradisional udah pinter. Pengisir kita loh, ada untuk tertawanya di rakyat peradudannya. Rakyat peradudannya kan di sana ada bondresnya. Nah, untuk kembali kepada watangan-watangan itu, ya kan gitu. Ya sah-sah aja mereka untuk mengkemas bentuk watangan itu dari Mama Tiang Raga, kemudian menghidupkan kembali, kemudian dibawa ke kuburan, sah-sah aja kan. Semasa itu tidaklah melenceng sekali dari nilai-nilai yang ada dalam drama tari calon arang itu. Mumpangnya cara debus nan, mana mata gosok, mata hilang, ini api di atasnya, semuanya akrobatik. Tahu-tahu sulap, nak dini siapa kan gitu. Nah itu aja. Oke, terima kasih Pak Wayan Juwana. Dadong Reron. Saya dapat banyak hal dari cerita ini. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat ya. Baik dari sosok Dadong Reronnya maupun dari cerita-cerita yang dimainkan. Dan saya juga bangga anak-anak muda kita sekarang sudah mulai menggemari seni-seni tari dan tokoh-tokoh tari kita. Mudah-mudahan Dadong Reron tetap berkarya dan memberikan pesan-pesan moral kepada kita semua. Terima kasih sudah hadir di Weekend. Sahabat Weekend, demikian bincang santai kita dengan Bapak Wayan Juwana yang dikenal dengan Dadong Reron. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita jumpa lagi dalam
bincang-bincang weekend yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Weekend. Weekend. Terima kasih Pak.